Nino tidak pernah mengalami dorongan adrenalin seperti itu selama bertahun-tahun. Pada saat itu, dia merasa pusing karena kegembiraan. Udara di dalam ruangan dipenuhi dengan antisipasi, dia tidak sabar menunggu hasil kompetisi terungkap. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat bahwa wanita itu dapat melakukan keajaiban dan mengalahkan Brahmastha Corps. Dia berdoa agar firasatnya benar. Nino melirik Rafael dan terkejut dengan ekspresi murka Rafael. Dia menatap Kinan seperti seorang psikopat yang mengincar korban berikutnya. Tanpa ragu, wanita itu telah menginjak-injak kaki Rafael. Jika dia tidak bisa memenangkan kompetisi ini, maka nasibnya, Nino tidak berani melangkah lebih jauh dari itu. Dia berdoa dengan tulus untuk kesuksesan wanita itu. Dia terhuyung-huyung berbahaya antara kemuliaan dan tragedi. Ferdi memikirkan hal yang sama. Dia mengerutkan kening dan berkomentar dengan sungguh-sungguh, "Siapa wanita itu? Aku merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Aku ingin tahu apa masalahnya dengan Rafael, sehingga dia berani secara terbuka menyatakan perang melawannya. Tidakkah dia tahu itu tidak bijaksana, mengingat dengan siapa dia berurusan?" Mata Vano terpaku pada Kinan saat dia muncul secara tiba-tiba. Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat jari-jari Kinan bergerak dengan mahir di atas keyboard. Dia sama sekali tidak terkejut Kinan secara terbuka menantang Rafael, tetapi dia terkejut bahwa Kinan tahu jalannya di komputer. Tidak hanya itu, dia adalah seorang hacker. Vano merasa tidak mungkin untuk menerima bahwa peretas sebelum dia dan mantan istrinya adalah satu dan sama. Dalam benak Vano, Kinan adalah seorang wanita yang tidak tahu apa-apa, jadi mengapa dia tiba-tiba tahu cara mengoperasikan komputer? Ditambah lagi, berdasarkan tekniknya, dia sangat ahli dalam hal itu. Karena dia berani menyatakan perang melawan Rafael, itu berarti dia percaya diri. Meskipun manajer PCX mereka berada di ambang kehancuran, dia masih memiliki keyakinan bahwa dia dapat menghapus perangkat lunak keamanan Brahmastha Corps sebelum itu. Entah dia menggertak, yang tidak mungkin, atau dia memang sangat bagus dalam pekerjaannya. Transformasi drastis, sebelum dan sesudah perceraian, di Kinam sulit diterima oleh Vano. Namun, dia dengan cepat menerima kenyataan. Menelusuri kembali perubahan mendadak di Kinan, dan serangkaian peristiwa yang telah terjadi, Vano tampaknya telah memahami sesuatu. Sebelum Kinan menikah dengannya, dia adalah seorang mahasiswa dari Fakultas Matematika Akademi S. Akademi S adalah salah satu dari 10 sekolah terbaik di dunia. Ujian masuk dikatakan sangat sulit. Selanjutnya, Fakultas Matematika adalah jurusan yang membuat Akademi S terkenal. Itu telah menghasilkan banyak matematikawan terkenal. Jika Kinan berasal dari fakultas itu, tidak akan berlebihan untuk melihatnya sebagai ahli komputer. Oleh karena itu, Vano menyimpulkan, dia dulu sangat mahir dengan komputer. Amnesia itu kebetulan menutupi bakatnya. Kinan pasti baru saja memulihkan ingatannya karena itu satu-satunya penjelasan atas perubahan mendadaknya. Tidak heran Kinan bisa menemukan dana untuk membayar operasi Hendra dan berdandan untuk menghadiri pesta ulang tahunnya Farel. Dia mungkin mendapatkan dana itu menggunakan keterampilan komputernya yang luar biasa. Ini berarti dia adalah 001. Dia adalah 001 yang membantu Brahmastha Corps memecahkan masalah virus mereka untuk hadiah besar. Faktanya, mungkin dialah yang pertama kali menulis virus yang menargetkan perangkat lunak keamanan Brahmastha Corps. Oleh karena itu, masuk akal juga jika dia adalah programmer utama di balik XPC Manager ini. Setelah Vano mengetahui keseluruhan gambar, untuk beberapa alasan, dia ingin tertawa terbahak-bahak. Dia merasa diserang oleh kesenangan yang luar biasa. Ini adalah sensasi yang sudah lama tidak dia alami. Seperti Magellan yang menemukan dunia baru,
dia merasakan darahnya mendidih dengan antisipasi dan kegembiraan. Matanya pada Kinan juga menjadi luar biasa cerah. Ferdi langsung merasakan perubahan aneh pada sahabatnya itu. Dia menyenggol Mubai dengan khawatir dan berbisik, "Mengapa kamu melihat wanita itu seperti itu?" Vano menolak untuk menatap Kinan. Dia menjawab, "Apa maksudmu?" Nada suaranya masih sama, tetapi tidak menyembunyikan nada gembira. Ferdi ketakutan. Dia telah berteman dengan Vano selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama dan satu-satunya saat dia melihat temannya bertindak seperti ini, terutama pada seorang wanita, begitu intens. Bukankah dia sama sekali tidak tertarik pada wanita? Vano tidak pernah begitu serius menatap seorang wanita sehingga, untuk beberapa waktu, teman-temannya curiga dia gay. Setelah Vano menikah dan memiliki anak, mereka akhirnya menyadari, bukan karena dia tidak menyukai wanita, tetapi tidak ada wanita di dunia ini yang mampu menarik minatnya. Mantan istrinya tidak membangkitkan minatnya. Tunangannya saat ini, Elena, juga tidak bisa menaklukkannya. Ferdi yakin tidak ada wanita di dunia ini yang bisa melakukannya. Standar Vano untuk wanita terlalu tinggi. Dia harus sangat kompeten dan luar biasa untuk menarik perhatian Vano. Apakah ada wanita seperti itu di dunia ini? Sayangnya, dia merasa jelas bahwa Vano menunjukkan minat yang luar biasa pada wanita itu. Dia telah jatuh ke dalam pandangannya. Ferdi tidak dapat datang ke pesta ulang tahun Farel, sehingga dia tidak dapat mengenali Kinan. Secara alami, dia tidak bisa mengerti mengapa Vano mendukung Kinan, meskipun yang terakhir bahkan belum melakukan apapun. Ferdi melihat ke arah Kinan. Dia harus mengakui, wanita itu memiliki kualitas yang menarik tentang dirinya ketika dia bekerja di depan komputer. Tapi dia pucat pasi. Ciri-cirinya tidak sempurna, itu lumayan. Dengan kata lain, Kinan, dari segi penampilan, tidak terlalu mengesankan. Jika Vano tidak tertarik pada penampilan fisik wanita itu berarti dia tertarik pada bakatnya? Ferdi terkekeh melihat absurditas hipotesisnya. Dia semakin yakin Vano akan mati tanpa mengetahui apa itu cinta. Bukannya Ferdi tidak memperhatikan temannya, tetapi dia tidak bisa membayangkan Vano tiba-tiba tertarik pada seorang wanita tak dikenal. Lagi pula, Vano sudah bertunangan. Akan sangat tidak pantas baginya untuk menunjukkan minat yang besar pada orang lain selain tunangannya. Namun, Ferdi harus mengakui wanita itu memiliki kehadiran yang menarik perhatian semua orang. Ferdi bertanya dengan sedikit senyuman, "Vano, apa menurutmu dia akan menang?" Tapi bagaimana Gavin mengenal seseorang seperti dia? Setelah ini, aku harus menariknya ke samping dan bertanya. 15 menit, jawab Vano tanpa basa-basi. Ferdi bingung, 15 menit apa? Vano menyeringai, dia akan membutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk menjatuhkan keamanan internet King Kong milik Brahmastha Corps. Rahang Ferdi ternganga. Bagaimana mungkin? Dia mencoba meretas King Kong Internet Security, dan butuh beberapa jam untuk melakukannya. Ruang penuh peretas lebih buruk darinya, sudah setengah jam, tetapi tidak ada yang berhasil merusak keamanan internet King Kong. Jadi bagaimana wanita ini bisa memecahkannya dalam 15 menit? Vano menambahkan dengan percaya diri, jika dia seperti yang kupikirkan, hanya itu waktu yang dia butuhkan. Ferdi terkekeh miris, "CEO Vano, kamu tidak bisa tertipu oleh keberaniannya, itu tidak berarti kemampuan. Meskipun aku juga berharap dia menang, tapi dia tidak mungkin melakukannya dalam waktu 15 menit. Yah, mau membuatnya menarik? Sebutkan taruhanmu. Aku bersedia bertaruh apa saja." "Taruhan, apa saja?" Ferdi kaget. Vano sepercaya diri itu pada wanita ini? Kenapa lagi dia mau mempertaruhkan apapun untuk kemenangannya? Ferdi menatap Kinan sekali lagi, kali ini lebih serius.
Entah kenapa, kali ini dia bisa merasakan ada yang luar biasa dari wanita ini. Suara batinnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan membuktikan dirinya sebagai pemenang dan membuat nama untuk dirinya sendiri melalui kompetisi ini. Tapi, siapa dia? Kenapa dia tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.